Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Ini untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Perubahan iklim ekstrim mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizi pangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta kecerdasan, imunitas, dan produktivitas. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan? Waktu menjawab 2 menit, Pak Muhaimin, dimulai saat berbicara. Silakan. Saudara-saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional, petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani, pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak-bapak. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Cukup ya, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi juga. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main.
dan harus beli ke Tengkulak. Nah, di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD. Cukup. Kita teruskan lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kita teruskan Kita lagi lanjutkan debatnya. Cukup. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 dan 3 yang telah dikemukakan. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam, turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani yang penting. Terima kasih Bapak Muhaimin, waktunya habis. Ya. Baik, kan memberikan apresiasi. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan itu banyak tuh penguasaan tanah, izin-izin tambang. Wah, sudah dicabut nih. Saya nih pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak dilaksanakan sampai 1,5 tahun. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung tuh IUP yang di sana dicabut, ini vonis sudah inkrah. 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya, kami tidak tahu. Padahal sudah terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita, misalnya. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD.
Cukup. Dan selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Pak, dimulai saat berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan Pak Mahfud, salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat, kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik. Karena itu dalam catatan saya, terpaksa saya catat supaya tidak salah, karena ini bagian dari agar kita tidak salah jalan di dalam melaksanakan pembangunan kita. Baik Pak Muhaimin, terima kasih. Dan selanjutnya, tenang ya. kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktunya sama 1 menit, dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Sebagai seorang ahli hukum, Prof. Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Memang kuncinya ke depan adalah kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Pak Gibran? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Nanti ada waktunya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Bisa kita lanjutkan? Cukup Oke, ya. terima kasih ya. Kita lanjut Terima dulu. kasih. Kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit Pak Mahfud. Ya, silakan. Pak Muhaimin, di meja saya itu ada tumbler. Tulisannya no one left behind. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong. Semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba. Sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantan Timur itu 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ, padahal dia sudah puluhan tahun di situ. Nah, tentang RUU Hukum Masyarakat Hukum Adat, AKA sudah masuk di dalam program kami, divisi kami. Memang itu sesudah sejak 2014 tidak jalan, akan kita jalankan. Terima kasih. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Desa adalah daerah yang cenderung ditinggalkan warganya. Dampaknya desa makin kehilangan sumber daya manusia potensialnya. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya? Bapak Muhaimin, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin
akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Hari ini sudah 13.000 desa yang tertinggal menjadi desa tinggal, sudah menjadi desa maju, desa mandiri, sekarang tinggal 4.000 saja. Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik, dana desa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat desa semakin kerasan. Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar per desa. Agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa, sehingga orang tertarik di desa. Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan, sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi juga kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa. Baik, waktu habis. Terima kasih. Nanti ada waktunya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Tenang ya. Kini kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. 1 menit Bapak, dimulai saat berbicara. Silakan. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor 1 se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Baik, waktunya masih cukup Pak Gibran? Oke. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, cukup? Pak, Bapak, nanti ada cukup? waktunya. Kita lanjutkan ya. Terima kasih. Tenang ya, kita lanjutkan ya. Kita akan persilakan Tenang sekarang ya. calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Pak Mahfud, dimulai saat berbicara. Silakan. Bapak Cawapres, Bapak Muhaimin Iskandar, calon presiden kami, Bapak Ganjar Pranowo, punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan. Pertama, ada program 1000 embung. Ada program desa mandiri, mandiri energi dan mandiri pangan, kemudian pembangunan irigasi. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta ada satu daerah Panggung Harjo namanya, desa Panggung Harjo, itu dikenal sangat maju, koperasinya jalan, irigasinya jalan, UMKM-nya jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik. Nah masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah, deso mowo coro, negoro mowo toto. Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal administratif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Kini kita akan kembali ke calon wakil presiden. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 2 dan 3 yang telah diberikan. Waktunya 1 menit Bapak. Silakan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gibran lebih dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi daerah sehingga tumbuhlah growth, tumbuhlah daya tarik. Yang lebih penting dari itu adalah desa ini harus terus diberi fasilitas insentif untuk lebih maju. Oleh karena itu, keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar buat desa lebih maju lagi, itu
betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di tingkat desa. Begitu juga yang disampaikan Pak Mahfud tadi, bahwa kearifan masyarakat desa ini harus terus dijaga. Seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur yang kuat ini harus dijaga betul, bahkan menjadi kekuatan daya tarik wisata, bisa menjadi juga ekonomi kreatif yang kita pasarkan ke berbagai daerah di tiap-tiap desa. Makanya sekarang tumbuh desa wisata di mana-mana, tumbuh ekonomi kreatif yang muncul dari desa. Baik, Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih.